segala perkara. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ya, shalom, salam kasih di dalam Kristus. Jumpa lagi bersama kami ya, saudara-saudari. Saya Lukas Dan saya Nathan. Kali ini kita dalam acara yang sudah saudara-saudari nantikan ya, yaitu Lembutkan Hati. Kita sudah sampai di episode 38 ya. Wah, sudah panjang umur ini episode Lembutkan. Oh, ini 39. Oh, 39, lebih panjang umur lagi. Oke, ternyata 38. Yang benar. Baik. Enggak apa-apa. Ini 38. Ini 38 ya, episode 38, panjang umur. Lembutkan Hati ini. Ya, tentunya kita tidak akan bosan-bosannya memberitahu saudara-saudari, mengingatkan saudara-saudari, apa sih lembutkan hati itu? Iya, betul. Ayo, kan katanya nggak bosan-bosan. Oh iya. Jadi lembutkan hati di sini kita memaparkan semua tema yang menarik-menarik dan juga pastinya diiringi oleh musik yang baik juga, dan juga temanya ini dibahas dengan detail oleh firman Tuhan. Oke. Yang alkitabiah sesuai dengan firman, jadi topiknya sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari. Iya. Bagaimana kita masih melakukan ini menurut firman, Betul. hal tersebut yang sering menjadi pertanyaan buat saudara-saudari. Iya, betul. Contohnya kayak kemarin. Oh iya, kemarin Apa? oh ini menjadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Itu artinya apa? Penerapan dalam kehidupan kita apa? Nah, itu kan untuk mungkin saudara-saudari belum tahu. Apakah Kristen itu agama atau bukan? Nah, itu. Nah, apakah kalau orang Kristen 3 pribadi, Nah. siapa penyangkal penyesat? Wah, banyak. Nah, Dan ini sudah episode ke-38. Jadi saudara-saudara yang terbisa bersama-sama ya, di sini kita mau bersekutu. Jadi kita siapkan Alkitab masing-masing. Alkitab masing-masing. Kita sediakan waktu nih untuk Tuhan.
ya lumayan kalau lembutkan hati. Paling 2 jam, 3 jam. Ya. Kalau yang pendek menyapa ya, Iya. menyapa. Nah, setelah itu dalam lembutkan hati ini kita juga mengundang narasumber ya, Oh, iya, supaya jelas. kita lebih Iya. paham Ya. firman. Dan saudara-saudari mari kita sama-sama lembutkan hati Melembutkan hati. karena kita mau membahas tentang apa nih, Bang? Tunggu dulu. Ini tadi jadi Isaya atau Nathan? Oh, Bang Nathan. Oh, Nathan. Oh, Ya, iya. Bang Nathan, kita membahas apa hari Udah ini? balik sayanya. Oh, hari ini kita membahas tentang doa dan do it. Do it itu bukan uang, tapi melainkan melakukan. Doa dan do it. Ya. Oke, doa dan do it. Doa dan melakukan. Oke. Iya, ibaratnya seperti Oke. itu. Iya. Gimana? Ini juga menarik juga nih karena Memang menarik, kemarin iya. kita sempat membahas tentang doa yang sesuai kehendak Allah. Allah, iya. Nah, ini kayak ibarat kayak lanjutannya. Lanjutannya. Oke, doa dan do it berarti doa dan melakukan. Dan melakukannya. Gimana Bang? Saya setuju kalau doa harus dilakukan. Tergantung isi doanya sih sebenarnya. Gimana? Ya, kalau menurut aku sih, kalau misalkan doanya ini tentang misalkan Tuhan, tolong belas kasihanmu misalkan untuk mencukupi kebutuhan kita yang berdoa. Ya pasti kita harus kerja. Iya. Dan dari kerja itu kan pasti kita juga punya penghasilan. Nah, dari penghasilan itu kita bisa mencukupi kebutuhan kita. Hmm. Jadi bukan asal doa tapi kita diam di rumah nggak ngapa-ngapain terus tiba-tiba turun hujan duit duar ya kan nggak mungkin. Iya, nggak kayak gitu. Hah? Maksudnya duit melakukan. Oke, berarti Bang saya tergantung doanya ya. Iya. Baik. Bagaimana kalau kita tanyakan ke Abraham Mursiper ya, Iya. pertanyaan pertama kita. Nah, jadi dikenalkan juga ya saudara-saudari ini sambil mengarahkan kamera. Abraham Mursiper ini adalah tim musik Iya. dari Abraham. Nah, ini gabungan. Iya. Kalau pemudanya doang namanya PMR, Oke. pemuda remaja. Iya. Kalau ini all age. Abraham Worshippers. Abraham Worshippers ini consists of yang ada di sini keyboardis Mas Widi, ya melambaikan tangannya. Terus vokalis Ibu Susana, Gitarisnya mana gitaris? gitarisnya lagi absen. Termasuk basisnya juga nggak ada si Oh, basis iya. saya. Oh, iya. Dan Cikesya, vokalis juga. Nih Cikesya. Ya Abraham Worshiper kemarin udah ada perkembangan, dikasih salam lumayan jawabnya padahal nggak ada keyboardis. Sekarang saya mau karena tiga-tiganya ada mic, lebih semangat lagi ya. Oke. Saudara-saudari Siap. juga yang mau coba panggil Abraham Worshiper-nya bareng-bareng dengan kami. 1, 2, 3. Apa kabar Abraham Worshiper? Luar biasa. Nah Nah, ini. berkembang lagi dari kemarin, udah naik lagi to the next level, bagus. Di hari-hari berikutnya harus lebih semangat lagi. Tuh. Ya, Abraham Worshiper karena kabarnya baik luar biasa, tentunya siap menerima pertanyaan. Siap benar pertanyaan. Oke, mangga Mas. Oh, betul. Mas Nathan. Oke. Nathan. Aku bertanya dulu nih. Nah, kepada Abraham Worshippers. Ini kalau bisa kasih jawabannya yang simpel aja sih nggak apa-apa ya. Bagaimana manusia di dunia ini memenuhi kebutuhannya? Dimulai dari siapa, Bang? Dimulai dari yang pastinya sudah memegang mic, KBV, Cikesya. Cikesya. Mangga Cikesya. Jawab. Bagaimana manusia di dunia ini memenuhi kebutuhannya? Berarti di dunia ya. Kurang dekat. Ya Cikesya. kalau memenuhi kebutuhannya di dunia berarti ya kerja, berusaha. Kerja dan berusaha. Udah. Udah. Oke. Oke. Itu jawaban Cikesya. Memang Cikesya ini simple sekali. Terus siapa? Terus Mas Widi, boleh jawabannya? Boleh. Bentar, Belum itu masuk, nggak ada belum suara Mas masuk. Widi. Oke, sekarang. Harusnya udah ada aja. Oh, sudah lowbat. Cek. Sebenarnya masih bisa sih dikit-dikit, cuman harus nempel ya. Bagaimana manusia di dunia ini memenuhi kebutuhannya? Iya. Ya, nggak jauh-jauh sih, pasti ya bekerja. Soalnya kan ada tuh ayatnya. Barang siapa tidak bekerja, janganlah ia makan. Oke. Nah, kalau misalkan bekerja,
kira-kira nggak cukup gimana ya, dicukup-cukupkan. Kita dikasih hikmat kok. Jadi yang namanya sesuatu yang kita dapatkan pasti bisa lah kita cukupkan. Se-ekstrim apapun itu sampai cukup, benar-benar cukup, bisa. Oke, jadi manusianya masih mencukupkan diri ya. Oke. Baik, dengan bekerja. Itu dia Jawabannya juga dari sama Mas bekerja. Widi. Berarti tinggal satu lagi, Bu Tinggal Susana. terakhir Ibu Susan. Cek. Bagaimana manusia di dunia ini memenuhi kebutuhannya ya harus bekerja. Oke. Lebih simpel lagi, harus bekerja. Udah, Bu. Udah. Oke. itu Siap. benar. Abraham Jadi Worshippers. semuanya pada menjawab bekerja ya, mencukupkan diri juga tadi ada Ya. yang jawab mencukupkan diri. Ya iya. Bener kan? Bener. Kalau saya juga, jadi kita udah setuju nih. Iya bener. Kita mesti bekerja Iya. dan mencukupi kebutuhan. Nah, kalau menurut saudara-saudari gimana nih ya? Ah, Apa iya. mungkin ada cara lain? Nah, Tapi kalau menurut saya nggak mungkin jauh-jauh sih. iya. Pasti selalu harus bekerja sih. Iya. Tapi kalau ada jawaban yang berbeda bisa langsung tulis di komen. Oke. Karena kita mau membahas lebih dalam lagi tentang doa dan duit. Pertanyaan ini kita ajak pada Multimedia. enggak, bercanda. kepada narasumber. Tapi Tapi ini kebetulan ibunya ibu narasumber sudah hadir. sudah hadir loh, Bu. Makanya saya bingung. Padahal nggak Iya. diundang. Biasanya Bu narasumber tuh munculnya di tengah-tengah. Iya. Itu kalau nggak dapat undangan saya pasti datang. Tapi Oke. kalau diundang saya nggak datang. Oh kebalikan berarti. Kebalikan. Berarti Astaga. nggak usah diundang lagi. Oh, saya diundang Biar lagi datang berarti. terus. Iya, biar datang terus. Gitu. Bagaimana Bu kabarnya, Bu? Baik. Oke, baik. Apalagi ya. ada Nathan, saya baik banget. Oh. Wede, Ca. Nah, Bu, kita sedang membahas nih, Bu, tentang doa dan lakukan duit Iya. ya. Duit. Nah, tadi udah beberapa jawab bagaimana manusia ini di dunia ini memenuhi kebutuhannya ya harus dengan bekerja dan pokoknya mencukupkan dirilah dengan apa yang dimiliki. Nah, bagaimana menurut Ibu dan menurut Alkitab? Nah, itu. Kalau saya bilang sih, bagaimana manusia di dunia ini sebenarnya balik lagi ke ya. Kalau kita baca tuh di dalam sesuatu di firman Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu yang ada apabila kita mencari dahulu kerajaan Allah. Iya. Jadi intinya kalau saya bilang sih, kalau misalnya kita mau memenuhi kebutuhan kita, ya kita cari dahulu Allah, kita cari dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepada kita. Kalau mencari firman kita harus mencari sumbernya dulu, ya kan? Sumbernya siapa nih sumbernya? Kayak misalnya kan kayak air mengalir kan ke Ada mata airnya. ya itu seperti itu. Nah ini kita harus jadi kalau misalnya bekerja boleh, memang harus bekerja. Tapi kalau manusia obsesinya bekerja dan only bekerja, ya dia nggak sama aja, dia kayak kerja rodi kan. Jadi cuman kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Nah, jadi hidupnya hanya cari duit terus gitu diperbudak oleh dunia. Ya itu kalau kan time is money kan. Prinsipnya orang dunia itu kan time is money, ya kan? Jadi kalau misalnya kita ngumpul nggak berguna, itu selalu dihitung dengan uang, ya kan? Nah itu makanya saya sih menurut saya kalau bagaimana manusia di dunia ini menurut saya pribadi dan menurut firman ya saya carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Jadi intinya adalah carilah dulu sumbernya dulu. Setelah kita mencari sumbernya, ya maka kita tidak akan malas kan? Nah, kita akan terus berusaha. Nah itu akan memenuhi segala itu, dengan kita berusaha akan memenuhi segala kebutuhan kita, bukan keinginan gitu. Tapi ingat loh ya, bukan berarti tiap hari kita dikasih duit. Gak ada tuh ikut Tuhan itu. Misalnya kayak saya pengusaha ya, kadang saya pengusaha juga kadang-kadang sehari juga ada kok gak masuk duit. Terus apa dibilang saya gak berusaha? Nah,
Padahal saya udah berusaha gitu, saya udah memasarkan, saya udah baca firman, saya udah merenungkan firman pagi, siang, malam, saya udah renungkan. Tiba-tiba dalam satu hari itu gak ada uang masuk sama sekali. Nah itu gimana? Jangan manggut-manggut. Kamu manggut-manggut aja, Nathan. Oh, pertanyaan apa Ibu? Gak ada, Ini kan? apa, Bu? Tadi saya praktekin ya. Iya, pertanyaan apa? Gimana ini? Nah itu makanya Nathan, kamu jangan seperti banyak orang Oh lainnya ya. iya. Dikirim firman, amin. Pas ditanya, dibaca juga Saya nggak enggak. selatah itu. Tadi? Sempat dengar. Nah, Iya. jadi intinya ya itu tadi seperti saya bilang, kalau misalnya ada saya, ini contoh saya pribadi, pengalaman saya pribadi ya kan. Saya sudah mencari kerajaan Allah. Iya. Ya. Terus tiba-tiba saya bangun pagi. Saya sudah pasarkan, saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya sebelum bangun pagi itu saya berdoa dulu, saya renungkan firman, terus saya sudah pasarkan semuanya. Ternyata hari itu saya penghasilannya 0. Iya. Nah, apa saya dibilang tidak di dalam Tuhan? Ya enggak juga. Nah, Malah tidak. Nah makanya, jadi kadang-kadang pandangan manusia pada umumnya itu, kalau misalnya kita tidak ada penghasilan atau bahkan kita rugi, kita tidak di dalam Tuhan, ya kurang roh katanya hidupnya. Oh, okay. Padahal kan nggak gitu. Nggak gitu. Nah itu, pemahamannya tidak seperti itu Tidak kan. seperti itu. Udah Ibu. Udah, kamu Oke. masih manggut lagi? Ya itu dia Iya. penjelasan dari Ibu narasumber gimana. Ini kotor, ini pasir. Kira. Bersih. Pak narasumber pengen ngelawak tapi receh ya Pak. Garing Nah, Pak. itu saya nunggu itu jawabannya. Receh. Pasti bilangnya receh. Tapi bener, saya tadi begitu, saya lihat pribadi, kok kotor, tapi pas lihat, oh bukan ternyata. Oh iya. Iya, sana ya. Pak. Aduh. Bingung saya. Saya pikir kok kotor gitu. Ya, terus? Ya. Ya, itu dia penjelasan dari Ibu narasumber. Nah, jadi Jadi pertanyaannya, pertanyaan itu Pak. Bagaimana manusia di dunia ini memenuhi kebutuhannya? iya. Gimana Bapak dapat Kayaknya saya penjelasan? rasa ini naluri semua manusia, dia tahu artinya untuk memenuhi kebutuhan itu pasti dia butuhannya apa sih, utama kan pasti makan toh. Iya, Ya kan, kita lapar kan cari makan, tapi caranya itu jangan salah. Kan gitu. Caranya jangan salah. Iya. Ya, sesuai di Alkitab aja dari Kejadian itu, karena Allah begitu mengasihi, makanya kita harus tahu ini Allah kita itu, waduh, penuh inisiatif. Makanya kalau orang di dalam Kristus nggak ada inisiatif tuh bukan murid Kristus gitu loh. Oke. Ya, Iya. artinya Allah berinisiatif dari datang sebagai manusia untuk menebus dosa manusia, itu pun inisiatif Allah. Padahal manusia itu berdosa semuanya. Ngerti nggak? Iya. Semua itu karena apa? Dasarnya karena kasih. No, kasih itu kan meluas itu. Banyak hal, tapi kita nggak berbicara mengenai kasih. Nah, bagaimana manusia di dunia ini memenuhi kebutuhannya? Tentu dia harus berusaha, dia harus berjuang, yang dimana tentunya berusahanya ini harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya sesuai dengan norma-norma hukum Kristus gitu loh. Ya. Nah, kalau kita lihat dari Alkitab Perjanjian Lama dulu, awal mula manusia diciptakan, Kejadian 1 ayat 27. 28-nya deh, sorry, jangan 27, 28-nya aja. 28-nya boleh dibacakan? Ya, Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, Ya. beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Ya, lihat. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Terus? Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Lihat. Tuh, berkuasa atas ikan-ikan. Jadi manusia diciptakan dan diberikan kuasa untuk terhadap makhluk gitu loh. Iya. Ya.
hewan, ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. 29-nya. Nah, ini lagi lihat. 29-nya. Baca coba. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Jadi vegetarian itu dari zaman Adam dan Hawa. Ngerti tidak? Allah menyediakan itu tumbuh-tumbuhan berbiji, ini tidak? Segala pohon-pohon yang buahnya berbiji. Itulah yang menjadi makanannya si Adam dan Hawa. Iya. Itu. Jadi belum makan daging ini. Belum makan daging. Ya, jadi harus ngerti dulu. Jadi jangan kita ngambil comot di sini itu, makanya ada pengajaran kepada jemaatnya, yuk kita vegetarian, kita tidak makan daging. Itu keliru. Keliru. Makanya kontekstual, Bapak Ibu saudara sekalian bisa baca bisa dengar di YouTube atau di Facebook bagaimana membaca perjanjian lama, perjanjian baru. Sedikit saya kasih penjelasan. Jadi makanan yang buah-buahan berbiji ini adalah sebelum hukum Taurat, ya, artinya pada zaman Adam dan Hawa. Nah, sebetulnya sampai Nuh juga mulai, sebelum hukum Taurat juga itu sudah mulai makan makanan daging, tidak? Itu di Kejadian 9. Kejadian 9. Nah, saat itulah baru manusia makan daging, gitu loh. Ya, jadi tahapan-tahapannya kita mesti ngerti. Kan namanya kebutuhan berarti yang pokok adalah makan. Manusia bagaimana bisa dalam bertahan hidup itu tentu dia harus makan. Gitu loh, ya. Coba Kejadian 9. Dari awal. Nah, Kejadian 9 dari awal. Ayat ketiganya atau keempatnya lah, pokoknya coba aja dari awal. Tiga. Nah, ya, segala yang akan menjadi makananmu. Ayat 2-nya dulu berarti. Akan takut dan gentar dan segala burungnya, segala yang berada di muka bumi, segalanya ke dalam tanganmu lah. Semuanya itu diserahkan. Jadi dalam kehidupan Adam sampai ke Nuh sudah dimusnahkan manusia-manusia itu dan hewan-hewan. Maka sekarang perintah Allah kepada Nuh. Nah itu, ngerti tidak? Perintah Allah kepada Nuh. Gitu kan? Nah, mulai itu makan untuk binatang-binatang. Ngerti. Karena apa? Sudah dibinasakan. Mungkin tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan udah rusak itu. Yang ada hewan. Nah, makanlah hewan saat itu. Ngerti. Makanya di sini juga kalau yang dari saya renungkan, yang saya pelajari dari Allah kita ini adalah apa? Kita belajar untuk apa? Mencukupkan segala sesuatu yang ada sama kita. Pada saat itu ada tumbuh-tumbuhan atau makan pohon-pohonan berbiji disediakan. Pada saat itu ada hewan-hewan, makan hewan-hewan itu. Tidak? Paham? Jadi makanya di Ibrani 13 ayat 5. Jadi saya sedikit panjang biar ngerti dulu dijelaskan. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Nah, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Lihat, cukupkanlah apa yang ada padamu. Nah itu. Jadi bagaimana cara pertanyaan pertama? Berusaha. Berusaha tentu dengan apa yang ada sama kita. Jangan berbicara berusaha dengan apa yang nggak ada sama kita. Ngerti enggak? Iya. Berusaha apa yang ada sama kita. Kita berusaha, kita punya 2 tangan, 2 kaki, apa yang bisa kita mau kerja kasar? Kerja kasar. Kita nggak punya keterampilan khusus, kita nggak punya wawasan pengetahuan yang akademis gitu loh. Ya, pergunakan apa yang ada sama kita. Pasti gitu bisa menghasilkan. Paham enggak? Iya. Gitu. Jadi saya lengkapin berusaha dengan apa? Apa yang ada pada kita. Karena seringkali manusia berusaha dengan apa yang tidak ada pada dia. Ngerti nggak di sini? Iya. Yang tidak ada sama dia apa? Misalnya dia nggak punya cukup uang modal, ya kan?
Dia nggak punya cukup uang modal juga, dia nggak bisa mau memulai usaha dengan sesuatu yang langsung serba mewah, serba bagus, sehingga dia harus kredit uang, ya kan? Nah, akhirnya karena itu dia punya ambisi, dia punya keinginan, dia punya ambisi itu, dia datang ke tengkulak lah, rentenir, dia pinjam, kelilit utang. Iya benar. Iya. Akhirnya gali lubang tutup lubang, akhirnya malah menciptakan masalah baru. Nah, maka dari itu harus apa? Doa dan do it. Nah, do it-nya itu adalah berusaha. Nah, untuk supaya kita bisa mencukupkan apa yang ada pada kita, supaya Allah menyertai kita melalui Roh Kudus, supaya kita ada kemampuan. Nah, itu yang namanya doa. Gitu. Paham enggak? Ya. Nah, itu dah. Oke, itu dia jawaban pertama dari Bapak narasumber tadi. Bagaimana kita manusia mencukupi kebutuhan kita itu adalah kita berusaha. Nah, doa dan duit sesuai dengan tema. Doa ini untuk agar meminta belas kasihan Tuhan agar Roh Kudus menyertai kita. Nah, duitnya itu kita melakukan segala sesuatu yang ada pada kita dulu. Gitu. Penjelasan dari nomor 1. Oke, kalau gitu sebelum kita ke pertanyaan nomor 2, kita iringi dulu dengan satu buah lagu. Lagu kedua, Abraham Worshippers. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu ku dibaharui selalu. Tetap stay tune dalam Lembutkan Hati. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu ku dibaharui selalu. Jadikan ku alam dalam rumahmu, pilihlah hidupku di tanganmu, bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencana.
Iya, bagi kamu Jana siap dibentuk. Kembali lagi bersama saya Lukas Dan saya Nathan. dalam acara Lembutkan Hati. Ya, saudara-saudari, kita sedang membahas tentang doa and do it. Doa dan lakukan, doa dan kerjakan. Ya, saudara-saudari, kalau ada pertanyaan terkait tema ini, tenang, saudara-saudari bisa langsung tanyakan. Nanti Overwatch kalau sudah masuk bisa kasih tahu kami. Jadi di sini karena kita sama-sama belajar, jadi perlu saudara-saudari kalau ada pertanyaan bisa kasih tahu kami. Karena ini bentuknya dialog ya. Ya, bukan cuma kita di studio aja yang dialog, tapi saudara-saudari bisa berdialog. Iya, seperti itu. Kita membuka kesempatan. Nah, ini pertanyaan kedua. Iya. Tadi yang pertama nanya Anda ya? Iya. Oke. Baik, kedua saya. Baik. Pertanyaan kedua nih. Banyak orang dunia menganggap doa puasa sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Banyak ya. Iya, kayaknya saya pernah mendapat beberapa orang menganggap doa puasa sudah cukup. Saya juga pernah kesaksian doa puasa terus dapat penglihatan gitu kan. Ya, dapat mukjizat gitu kan. Ada lagi yang bilang cukup kerja saja sekelas-kelasnya tanpa perlu bantuan Tuhan, nggak perlu doa. Nah ini lebih banyak lagi nih. Memang benar. Ini Pak, orang dunia juga kayak begini. Bisa orang agama Kristen juga. Iya benar ini sering terjadi. Bagaimana kalau menurut saudara-saudara? Kalau kasih menjumpai seperti ini, ada yang bilang doa puasa cukup, nggak usah kerja banyak kerja. Ada lagi yang banting tulang ya, gitu apa tuh? Banting tulang sekeras-kerasnya, banting tulang yang nggak tahu lagi tulangnya siapa yang dibanting. Maksudnya apaan? Supaya bisa sukses, jadi nggak perlu doa. Iya. Tapi kita mau tahu, apa kata Alkitab tentang hal ini? What's the Bible say? Bagaimana Pak? Atau Ibu Narasumber? Saya mau jawab dulu. Ya sudah siap nih, sih salah. Ibu Narasumber. Jadi Atau multimedia mau jawab? Ini. Atau yang lain mau jawab dulu? Oh gimana? Mau Ada yang mau berikan kursi panas? Gimana? Atau gimana? Bu Narsu udah bisa jawab? Ya, banyak orang-orang di dunia ini berkata dengan doa dan puasa aja itu sudah bisa mencukupi kebutuhan mereka maksudnya. Jelaskan. Nah ini saya nggak tahu nih kenapa mereka bisa ngomong begini. Maksudnya kenapa mereka bisa berkata dengan doa dan puasa bisa mencukupi kebutuhannya? Saya rasa gini kayak maksudnya kenapa mereka bisa konteksnya mereka seperti itu gitu loh? Karena sebenarnya kan berarti mereka orang yang tidak mengenal firman. Kalau sampai mereka bisa ngomong doa dan puasa aja itu cukup bisa memenuhi kebutuhan mereka, ya berarti mereka nggak pernah baca Alkitab kalau saya bilang ya. Karena di Alkitab kan dibilang bahkan di Alkitab dibilang orang malas itu tidak layak untuk makan. Ya kan? Nah terus udah gitu doa dan puasa saja itu, nah iman tanpa perbuatan adalah hakikatnya pada akhirnya mati. Nah jadi kalau misalnya dikaitkan dengan doa dan puasa saja sudah bisa cukup, aku bingung ini. Manusia yang menganut paham ini mengambilnya dari mana? Karena iman tanpa perbuatan adalah mati, ya kan? Berarti kalau dia tidak berbuat sesuatu dalam hidupnya, dia bukan orang beriman, ya dong? Iya benar kan? Nah ya oke. Nah sekarang doa dan puasa saja sudah bisa mencukupi. Bagaimana ceritanya doa dan puasa saja bisa mencukupi kebutuhan itu apa? Sandang, pangan, papan. Oke, sandang, pangan, papan ya 3 ya. Sandang, pangan, papan. Nah 3 itu. Bagaimana 3 itu dengan doa dan puasa? Kayak saya naik mobil mau beli bensin, terus saya bilang sama tukang bensinnya, saya doa dan puasa ya Pak. Saya bayar bensin saya dengan doa dan puasa. Langsung saya pasti dilempar. Langsung disemprot. Ya bukan disemprot lagi, mungkin ibu udah gila ya gitu. Ibu mau waras kan? Gitu masih kalau orang Papua kalau ngomong. Nah itu jadi
Kalau buat saya konsepnya ini mungkin gini, konsepnya dia ini kayaknya sangat-sangat terlalu meroh kalau aku bilang ya. Maksudnya dengan dia berdoa dan dia dengan puasa, dia ada belakangnya nggak konsep dia bilang doa, puasa dan berusaha, itu oke. Tapi kalau doa dan puasa saja, ini kan ada sajanya nih. Nggak ada koma kan? Nah, doa dan puasa saja berarti sudah titik kan? Ya udah, nggak mungkin. Kalau doa dan puasa saja sudah bisa mencukupi kebutuhan, saya juga mau. Nah, jadi kalau saya jelaskan kenapa ada orang yang seperti itu, nah silakan Anda belajar di mana. Kok bisa Anda bisa? Saya justru mau bertanya, pahamnya Anda dapat dari mana itu doa dan puasa saja bisa mencukupi kebutuhannya? Berarti ini nggak sesuai firman-nya. Ya nggak sesuai firman, jelas gitu loh. Karena saudara-saudari tahu. Ya itu tidak sesuai firman, sangat tidak sesuai dengan firman. Aku bilang karena di firman dibilang orang malas tidak boleh makan, ya kan? Terus yang kedua, apa dia penganut burung-burung di udara? Oh, yang ayat itu ya? Jangan. Burung di udara tidak bekerja sudah disediakan. Mungkin itu kali penganutnya ya. Ya nggak bisa kayak gitu. Jadi maksudnya kita harus berusaha terus dan bekerja, tapi dengan berdoa dan berpuasa. Jadi berdoa, berpuasa dan berusaha, 3 hal itu. Oke. Gitu loh. Jadi jangan saja gitu. Nah, kalau untuk yang kebalikannya nih. Kebalikannya. Jadi dia nggak ada doa, nggak ada puasa, tapi dia lebih memilih untuk kerja keras aja. Sama aja ini orang bodoh juga. Maksudnya bodoh lah, sia-sialah kamu bangun pagi. Ya kan? Karena berkat Tuhan diberikan kepada orang yang dikasihinya. Baca firman enggak? Gitu. Firman kan katakan susah payah tidak akan menambahinya. Ya kan? Iya, ada firman. Nah, tetapi Tuhan akan memberikan belas kasihannya kepada siapa yang dia mau. Kepada siapa dia mau berarti kan kepada orang yang mengasihi dia dong. Nah, bagaimana ceritanya dia bekerja banting tulang sampai tulangnya nggak tahu apalagi yang dibanting, ya kan? Dia nggak berdoa dan dia nggak berpuasa dan dia nggak berusaha, ya berarti dia apa tujuan hidupnya? Berarti dia serupa dengan dunia kan? Ya udah. Berarti sama-sama salah. Iya. Kalau saya guru nih, saya coret dua-duanya. 0. Kalau saya dosen nih 0 besar kamu. Ulang gitu ya, ceritanya kamu gak lulus di mata kuliah saya. Udah, Pak Nafsu. Oke, sekarang giliran saya. 2A, banyak orang-orang di dunia ini berkata dengan doa dan puasa itu sudah ya. Ini banyak. Ini orang yang beragama yang ngeroh. Ya, orang beragama yang ngeroh tapi tidak hidup di dalam roh. Beda. Orang yang ngeroh itu jadi beranggapan itu supranatural. Makanya pasti. Kenapa saya bilang pasti? Kalau orang yang sudah punya pemahaman seperti ini, pasti juga punya pemahaman bahwa manusia nggak bisa sempurna. Ini pasti. Jadi yang mindset, yang pola pikirnya yang mengatakan bahwa doa puasa nanti tiba-tiba ada mukjizat, bukan berarti mukjizat nggak akan pernah terjadi. Tiba-tiba nanti ada sesuatu yang supranatural, benar enggak? Tiba-tiba nanti Tuhan kirim nanti orang, ya kan, langsung ngasih uang. Tiba-tiba nanti Tuhan kirim orang sesuatu yang kita tidak kira, ya kan, akan kita terima uang itu. Benar. Ini pastinya manusia ini punya pandangan juga bahwa manusia tidak bisa ini ya. Ini. Nah, kenapa demikian? Kalau saya pelajari dan renungkan ya karena kesalahan dari pucuknya itu lagi kembali dari pengajar-pengajarnya yang terus memberikan pengajaran-pengajaran memanjakan, meninabobokan para jemaat, ya kan? Ini kalau kita mau lihat dari Alkitabnya ya, kalau kita suka lihat ada di status-status di WA atau di Facebook apa, Allah akan memenuhi segala keperluanmu. Coba Filipi 4 ayat 19. Ini udah nggak asing lagi. Sering saya pribadi sering menyaksikan. Filipi 4 ayat 19. Jadi di sini diartikan manusia nggak berusaha, Allah sudah nyediain. Perhatikan. Yang di sini konteksnya lihat. Rasul Paulus menulis ini, kita simak baik-baik. Menurut siapa? Menurut kekayaan dan kemuliaannya, bukan menurut kita. Ya, Allahku
akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jadi bukan bicara mengenai jasmania, tetapi penyertaannya, pemeliharaannya, sehingga kebutuhan dia untuk bisa tetap bertahan hidup di dunia dapat tercukupi. Itu dulu di sini, mesti ngerti. Nah, ini disalahartikan, jadi miss, jadi sesat. Manusia pasif, cuman doa, cuman puasa, nggak bekerja. Nanti juga ada orang kirim bantuan, pertolongan. Sama. Maka tadi manusia nggak bisa sempurna, pasti orang ini juga memiliki pemahaman apa? Kasih karunia yang berlebihan. Oh, nanti saya juga diampuni. Iya, nanti saya diampuni, ya kan? Allah mengampuni karena manusia nggak bisa sempurna. Maka kalaupun saya berdosa, ketika mati pun saya berdosa, karena agamaku agama Kristen, pasti aku diampuni dan masuk surga. Ini pemahamannya itu pasti. Udah bukan tidak, pasti seperti itu. Pemahamannya. Tidak. Ini makanya saya jelaskan. Jadi mau melihat dari pembacaan Alkitab lagi yang contoh di mana Nabi Elia yang dikirimin oleh burung apa tuh? Atau lah burung apa? Pokoknya dikasih makanan sama burung. Bukan. Gagak ya dia. Dikasih. Itu lain cerita. Nabi Elia aja dia diangkat kok ke surga. Benar. Lain pengalaman. Lain, sama juga Musa bisa tidak puasa. Dia 40 hari 40 malam. 40 hari 40 malam karena mau menjalankan misi Tuhan. Iya. Beda, kita lihat kontekstualnya seperti itu. Kita bisa nggak 40 hari 40 malam? Aduh, coba aja. Saya paling lama tuh nggak makan nggak minum tuh cuma 5 hari. Wah, nggak kuat saya. Nggak makan nggak minum loh. Semua puasa semua. Bisa 40 hari. 40 hari. Kenapa? Mau menjalankan misi Tuhan. Sok-sok praktekkan kayak gitu. Gitu ya. Gitu. Ya. Nah, makanya yang penjelasan pertama itu non-stop, itu tadi puasanya itu non-stop 40 hari itu. Beda. Pertanyaan pertama, iya. Pertanyaan nomor 2. Ya. Tuh, jadi makanya saya jelaskan di sini ini tidak alkitabiah, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Tidak. Ya, hanya dengan doa puasa itu tentu kita tidak akan pernah menerima apa yang Tuhan sudah sediakan. Tetapi yang akan kita terima apa? Belas kasihan orang. Nggak jauh beda sama peminta-minta di jalanan. Kalau peminta-minta di jalanan, malah saya masih bisa bilang mereka masih punya usaha dengan minta-minta, mau mengesampingkan rasa malunya, harga diri. Kalau orang beragama Kristen yang cuma doa puasa aja, itu saya boleh katakan itu terlalu ngeroh dan lebih parah dari meminta-minta. Benar? Karena nggak ada. Matius 6 ayat 33 tadi. Tapi nanti baca ayat sebelum-sebelumnya deh, ayat 32-nya dulu deh. Kalau Matius 6 ayat 25 itu kan perikopnya mengenai kekhawatiran. Ya, ayat 31 30 dulu deh biar kita ngerti. Dengar. Matius 6 ayat 30. Ya. Ini kan lagi berbicara mengenai kebutuhan. Ya. Coba sebelumnya lagi 29 biar lebih jelas lagi. 29. Biar ngerti, nanti baru kita lengkap. 28 lagi deh, nanti kita lengkap lagi. 29-nya enggak usah. Nih. 27-nya dulu. 27. Oh, berarti mesti dari 25, udah dari 25 deh. Dari 25. Nanti tinggal dilengkap aja. Ya. 25. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan. Ini kita renungkan ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang di Instagram, Facebook, ada di 2 Facebook, ya. Janganlah kamu khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Terus pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, tidak mengumpulkan. Nah ini jadi mau kayak burung tadi katanya kan? Bu Narsum bilang mau seperti burung. Iya kan? Lihat, burung nggak menuai. Burung tidak menabur dan tidak menuai.
nggak mengumpulkan bekal dalam lambung, namun diberi makan oleh Bapamu di sorga. Makanya kan saya bilang tadi, Bu Narsum udah bilang kayak seperti burung. Makanya saya bilang tadi, kalau kita cuma doa dan puasa saja, lebih parah dari peminta-minta. Peminta-minta itu manusia. Tidak, dia di siang hari terik matahari, dia masih berusaha untuk itu, meskipun itu dia peminta-minta, pemalas juga. Tidak. Tetapi kalau orang cuma doa puasa nggak berbuat apa-apa, nah itu sama seperti burung-burung, berarti sama seperti hewan. Gitu loh. Ya. Dikatakan lagi, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Terus langsung ke 33 ya. Nah ini perhatikan, lagi berbicara mengenai makan minum yang dimana untuk hidup itu lebih penting. Nah ini jangan diartikan semuanya itu adalah harta, berlimpah, kekayaan, kesuksesan. Perhatikan, kita baca, renungkan baik-baik. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, ya. Berarti harus cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Berarti yang namanya kerajaan Allah ada rajanya, berarti adalah itu dari Yesus sendiri, dan ada ketetapan-ketetapannya, ya. Maka dikatakan apa? Semuanya akan ditambahkan. Itu jangan kelewatan. Ada itu. Nah, itunya apa? Makan minum kebutuhan. Jadi bukan bicara mengenai kelimpahan jasmani. Nah ini yang salah paham banyak manusia. Ngerti nggak? Ada itunya, itu. Nah, ya, ada itunya. Jadi semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya manusia akan memperoleh hidup. Ngerti enggak? Selama menumpang di dunia ini, manusia akan dipelihara oleh Tuhan. Kalau sudah mendapatkan kerajaan Allah, berarti dia sudah melakukan kehendak Bapa. Ngerti enggak? Nah kalau sudah melakukan kehendak Bapa, sudah menuruti segala kehendak Bapa, maka manusia-manusia ini adalah menjadi pribadi yang dicintainya. Karena sudah menuruti segala perintahnya, berarti kita adalah pribadi yang mengasihi dia. Makanya Rasul Paulus ini mengerti. Salah satu murid atau rasul yang mengerti benar, maka dia tuliskan kepada jemaat di orang-orang di Roma. Roma 8 ayat 29. Nah itu. Nggak enak. Yuk, Roma 8 ayat 29. Ayat 28-nya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Lihat, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, ini nggak stop sampai di situ. Bagi apa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi jangan, kalau baca Alkitab jangan dikurang-kurangin. Ya, bagi yang mengasihi Dia, Alkitab juga mengatakan Yohanes 14 ayat 15, barang siapa mengasihi aku, kamu menuruti segala perintah. Nah, sudahkah kita menjadi orang yang mengasihi Tuhan? Berarti kita menuruti segala perintahnya. Maka kalau kita mengasihi Dia dengan menuruti segala perintahnya, maka Allah turut bekerja. Nah, jadi jangan terlalu seketika kita nggak ngapa-ngapain, cuma doa puasa, Allah turut bekerja, ini cuma karena pekerjaan Tuhan. Enggak lah, kita sama seperti binatang tadi, kayak burung. Mana mungkin Allah turut bekerja? Ya kan? Lihat, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Nah, ini semua ini penjelasan saya aja tadi. Ya, untuk yang kedua A. Ya, makanya Mazmur 127 lagi di sini pemazmur menuliskan Mazmur 27 ayat 2 dan 3. Tadi juga Bu Narsum sudah katakan. Ini joknya belum dibikin ya? Abraham jokes belum ya? Mazmur 127 ayat 2 dan 3.
Udah. Nah. Lihat, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi. Nah, ini untuk berlaku yang nanti nih, yang jawaban B. Ini makanya saya kasih nih. Orang yang kerja keras, bangun pagi, katanya orang dunia bilang nanti dipatok ayam. Ya kan? Sebelum ayam berkokok harus bangun. Lalu dia pulang sampai larut malam. Ya kan? Sia-sia itu kata pemazmur. Ya, makan roti diperoleh dengan susah payah. Artinya, wah itu tadi pulang subuh makan, artinya dia untuk makan saja dia peroleh dengan susah payah. Ngerti ya? Tetapi untuk orang yang dicintai oleh Tuhan diberikannya pada waktu tidur. Jadi jangan diartikan gini, yang saya bilang master teologi punya pemahaman kita nggak usah kerja. Ini aja ya, saya taruh. Nah, kita nggak usah kerja, nanti Tuhan tetap kok berikan kita lagi tidur aja, perbanyak tidur. Karena lagi tidur diberikan. Ya nggak gitu juga kali. Nah, gitu. Nggak ngerti master teologi, bener ini realita. Pemahamannya begitu. Ya, yang di sini pemazmur mau tekankan ini adalah apa? Jadilah pribadi yang dicintai Tuhan. Karena kalau jadi yang di pribadi yang dicintai Tuhan, waktu kita bekerja, misalkan 9 to 5, waktu kita bekerja dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Waktu kita dengan keluarga, kita berikan waktu untuk keluarga. Waktu untuk Tuhan, kita berikan untuk Tuhan. Semua itu terencana, terorganisir. Ngerti tidak? Nggak seperti tadi pagi semua ngurusin kerjaan, semua sibuk gini-gini. Semua dia dengan susah payah. Kayak gitu, ngerti tidak? Ya, jadi Alkitab katakan demikian, kita harus ngerti dulu dengan benar, harus dengan pimpinan daripada Roh Kudus, gitu, ya. Sampai di sini ngerti, ya. Jadi ini tadi 2A dan sekarang ini kita di 2B. Nah ini ya tadi kan tuntunan Alkitabnya dari yang 2B ayatnya ini. Yang tadi 2B apa? Ada orang yang kerja keras. Nah ini yang dikatakan oleh pemazmur. Susah payah dia bilang. Memang dia bisa menuai, artinya dengan segala kelimpahan materi, kekayaan, kesuksesan, jabatan, segala sesuatu yang duniawi. Tetapi Alkitab juga katakan, buat apa memiliki dunia tetapi binasa. Nah makanya perlu yang namanya doa dan kita berdoa dan kita berusaha. Nah, itu enak kan? Artinya di dunia kita bekerja untuk mencukupi kebutuhan selama menumpang di dunia ini, tetapi ketika kita berakhir hidup di dunia ini, kita tidak binasa. Nah, silakan pilih saudara-saudara sekalian, gitu. Maka di 2 Tesalonika 3 ayat 10 saya tambahkan lagi. Ini Alkitab mengatakan, jangan makan jika engkau tidak bekerja. Colek kanan kirinya kalau nggak lagi pertemuan jemaat-jemaat. Iya. Ya. Jadi kita harus mengerti dengan baik. 2 Tesalonika 3 ayat 10. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Rasul Paulus nulis kepada jemaat di Tesalonika tegas. Ya, bahkan Alkitab mengajarkan manusia nih, lihat, manusia diajarkan oleh Alkitab, oleh pemazmur untuk melihat semut. Amsal 6 ayat 6. Belajarlah dari semut. Belajar dari semut. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah pada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah. Amsal 13 ayat 4. Amsal 13 ayat 4. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi. Ini kan saya juga dulu begini, pemalas. Saya pemalas dulu. Banyak maunya saya.
tetapi sia-sia. Makanya hati orang rajin diberi kelimpahan. Nah itu. Ini. Nah, Alkitab katakan hati si rajin diberi kelimpahan, maka jadilah orang rajin. Makanya nggak pernah ada yang namanya Kristen itu pemalas. Tidak? Berarti tadi saya sudah gugur kan, yang 2A juga gugur, no? Cuman doa puasa gugur kan? Tadi 2 Tesalonika 3 ayat 10, you know? Matius 6 tadi kan? Berarti manusia yang doa puasa itu sama saja seperti burung. Gitu. Seperti hewan yang tidak menabur, tidak menuai. Gitu. Ya? Nah ini. Paham sudah di sini. Amsal 6 ayat 6 kita harus lihat semut. Coba aja lihat semut. Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau ada kita lihat semut, terus kita ngalangin dia di sini, kita itu, dia nggak nyerah, tidak? Dia pasti, wah, dia bergerak ke sana ke sini, tidak? Dia bergerak itu masih nyolong. Gambar kita mencantumkan kutipan-kutipan Alkitab tentang tema-tema yang menarik. Oke, Frisa sudah selesai, sudah melting. Oke. Gimana Pak Rasul? Iya, nah itu kan, makanya kalau kita perhatikan semut, benar. Saya perhatikan tuh ketika kita katakan perhatikan semut. Saya coba halangin semut di sini, dia tetap berusaha lagi. Pokoknya dia pantang menyerah itu semut. Jadi yang disuruh lihat semutnya bukan lihat kecilnya itu semut, tapi melihat dia dari cara dia berusahanya. Tidak? Berusaha dia dalam menjalani kehidupannya dia. Meskipun kita tinggal tik-tik aja mati ya, tapi ya dia pasti melihat kita itu raksasa manusia. Tidak? Tapi dia nggak nyerah ketika dihalangin di sini. Dia berusaha sana. Ketika di sini, tidak? Makanya perhatikan semut. Beda kalau sama beberapa hewan-hewan yang lain, sama apa? Dogi, anjing. Kalau digusur kan langsung kabur, ya kan? Aduh ini kabur. Tapi kalau semut dia berusaha. Tidak? Itu yang apa? Dan dia juga tahu kapan dia harus mengumpulkan, tidak? Makanan, tidak? Nah makanya kita juga begitu. Kita juga harus tahu apa yang harus kita lakukan. Mau nggak? Kita doa dan berusaha. Ya, Amsal 13 ayat 4 tadi ya itu ayat disuruh malas penuh keinginan. Gitu ya, paham ya? 2B-nya tadi kan sudah saya jawab ya. 2B-nya jadi kedua-duanya itu tidak tepat. Yang tepat adalah doa dan do it. Nah, itu. Do it-nya bukan fulus ya. Do it bahasa Inggris. Lakukan. Oke, terus? Oh, sudah dijawab. Nah, oke, itu dia jawaban nomor 2 dari Pak Rasul. Jadi udah. Oh, tadi ya mancing. Oke, itu dia jawaban nomor dari Bapak Rasul. Bang Lukas gimana kesimpulan nomor 2? Kesimpulan biasanya taruh belakangan. Oh enggak, berarti tapi intinya itu ya tadi pernyataan bahwa kita nggak perlu berdoa, tinggal bekerja salah. Ya. Kita cukup doa puasa, nggak usah kerja salah. Kita harus melakukan dulu dengan seimbang, ya sudah mati keputusan Tuhan, supaya kita menjadi pribadi yang cinta Allah tadi kan, sehingga kita bisa diberikan pada waktu malam. Tapi kita juga berusaha di jam kerja kita memaksimalkan potensi. Itu kan melakukan pendekatan juga, dan sehingga kita masih ada waktu untuk Tuhan. Betul. Seperti itu yang kita betul. Nah, untuk menyongsong lagu kayak pertanyaan ketiga, Abraham Worshippers boleh membawakan sebuah lagu. Judulnya apa ya lagu ketiga kalau boleh tahu? Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Waduh, oke. Mantap ya, Pak Nathan. Boleh bernyanyi ya. Setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan
terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan, dari biji matamu, dengan apa yang ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkatmu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan, dari biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini, Tuhan, dari biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Selain puji dan sembahkan. Selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini, Tuhan, dari biji matamu, dan apa kuasa Tuhan selain puji dan sembah. Oke. Sudah kembali mengarah pada kami. Kembali lagi bersama saya Lukas Dan saya Nathan dalam Lembutkan Hati, membahas tentang doa and do it. Kita sudah sampai ke pertanyaan nomor 3. Tapi tidak menutup kesempatan bagi saudara-saudara untuk menanyakan, terutama sesuai dengan materi ini, tentang apa itu doa dan do it yang sesuai dengan firman. Ya, tapi kita merangsek lebih dalam lagi, mencari pemahaman-pemahaman yang lebih mantap lagi. Ya. Oke. Pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 3. Kita dulu, saya tahu. Ini kalau ini kita fokusnya bicara tentang doanya. Gimana? Mau ke Abraham Worshippers dulu? Enggak usah. Enggak, saya mau nanya sama kamu aja. Oke, langsung coba. Boleh. Tanya saya. Soalnya dulu saya sempat meyakini. Oke. Banyak orang menganggap doanya pasti terkabul. Iya. Nah, gimana tuh saudara-saudari? Apakah masih seperti ini? Ya, kenapa kita bisa sampai meyakini doa kita pasti terkabul? Mungkin disangkanya ini ya, kita kan dulu sering nonton kayak film. Iya. Misalnya Aladin menemukan lampu ajaib. Iya, dan dalam
Ya dari situ bisa terkabul gitu ya wujud apa yang dia mau minta gitu. Iya tadi minta sama itu jinnya. Terus apa namanya? Apa mungkin karena Allah itu makasih dan kita sering dengar pasti kita diberikan apapun. Nah itu. Oke, itu ya gara-gara saya dengar kata-kata tersebut misalnya gereja sekolah minggu. Iya. Kamu berdoa aja, ntar pasti didengar Tuhan Yesus. Iya, gitu. Iya. Nah ini kayak kita sempat membahas di ini Abraham merebutkan hati doa sesuai dengan kehendak Allah. Nah, kalau kita mau mengulang sekaligus memperkuat pemahaman kita. Iya. Coba tanyakan Mas Nathan. Ini pertanyaan Mas Nathan sebenarnya, cuma saya kasih intermezzo. Oh iya. Ya, ya. Ya aku jawab secara pribadi dulu berarti ya. Oh boleh. Ya kalau menurut aku sih memang dulu sebenarnya aku juga sama kayak gitu ya. Dulu di sekolah minggu juga banyak guru-guru sekolah minggu yang mengatakan kamu pasti kalau doa pasti bakal dikabulkan. Sebenarnya nggak juga ya, tergantung sama doanya juga. Apa itu doa sesuai dengan keinginan Tuhan atau keinginan kita? Nah, otomatis kalau sesuai dengan keinginan kita ya kalau terjadi lah. Oke. Kalau keinginan Tuhan otomatis pasti kan itu untuk kemuliaan dan juga untuk kebaikan kita sendiri dari Tuhan untuk kita gitu. Gitu. Ya. Begitu kalau menurut aku berarti ya baik ngomong kita masuk kayak Pak masuk berarti. Iya, memang. Boleh. Ya gimana? Bu Narsum. Ibu Narsum. Mengapa banyak orang-orang mengatakan bahwa setiap orang yang berdoa pasti terjadi? Apakah itu benar? Enggak. Ada penjelasan. Karena banyak doa saya yang tidak terjadi. Oke. Gimana tuh? Coba jelaskan itu secara gitu. Ya nggak benar itu. Mengapa banyak orang mengatakan bahwa setiap orang yang berdoa pasti terjadi? Nggak dengar. Saya banyak loh doa dulu. Saya pengen punya rumah yang ada kolam renang. Sampai sekarang nggak jadi. Terus udah gitu saya juga dulu berdoa bahwa diberikan suami yang kaya raya, yang bisa memberikan saya transfer duit setiap bulan itu di atas 50 juta, nggak terjadi juga. Jadi banyak doa saya secara pribadi yang nggak terwujud. Kenapa? Karena saya dulu berdoa berdasarkan keinginan saya. Jadi apa yang saya mau gitu loh, bukan apa yang Tuhan mau. Nah, dan itu pasti tidak akan dikabulkan. Jadi jangan kita merasa kalau kita sudah berdoa, minta itu, terus tiba-tiba nggak terjadi, terus kita marah-marah sama Tuhan gitu. Itu agak lucu. Karena apa? Karena gini, kebayang nggak sih kalau kita udah berdoa nggak sesuai dengan kehendaknya? Karena doa yang diajarkan Tuhan tuh udah ada di Alkitab. Doa Bapa kami. Kalau misalnya kita nggak bisa berdoa, doain aja itu terus tiap hari. Itu doakan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dia tidak bilang berikanlah kami berlian, berikan kami emas, berikan kami uang. Tidak ada, makanan kami yang secukupnya. Yang bicara mengenai kebutuhan. Kebutuhan hari itu loh. Hari ini loh dia bilang. Bukan buat besok, bukan buat tahun depan. Ya kan, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Terus apa lagi? Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Udah doa itu aja, gak usah panjang lebar. Itu udah mencakup semuanya. Lepaskanlah kami dari segala pencobaan. Maksudnya apa? Gak dikasih susah setiap hari, bukan. Pencobaan itu maksudnya adalah pada saat pencobaan itu datang kepada kita, Tuhan menyertai. Nah itu kan, lepaskanlah kami dari pencobaan, ya kan? Nah, dari segala sesuatu yang jahat, ya kan? Nah, dilindungi, bener gak? Dilindungi dalam pengertian apa? Orang yang berbuat jahat sama kita diprotek, gitu. Jadi doa Bapa kami itu aja. Ya, kalau misalnya kita tidak tahu berdoa, itu adalah doa Bapa kami itu udah paling mujarab. Saya gitu kok. Dulu saya doa panjang lebar dari anak-anak saya, kan punya anak 2 nih. Jadi dari anak-anak saya bayi itu saya selalu berdoa gitu, saya tumpang tanganin dia.
jadi anak yang sukses, yang membanggakan mama papa, yang sukses secara di sekolah, masa depannya cerah. Nah itu doa saya dulu waktu saya disesatkan oleh ajaran-ajaran itu. Tapi sekarang saya berdoa untuk anak-anak saya lagi nggak bicara lagi mengenai kesuksesan, tapi saya bicara Tuhan jadikan anak-anak saya pribadi yang tahu apa maumu, yang mengerti apa maumu, gitu. Jadi kan diberikan kepekaan. Jadi sekarang doanya itu udah harus selaras dengan kehendak Bapak. Karena gini, Bapak itu kehendaknya tidak serupa dengan dunia. Jadi kalau kita minta kekayaan berarti sama dengan dunia. Kita minta kesuksesan sama dengan dunia. Kita minta apalagi hal-hal yang berbau dunia, yaitu tidak selaras dengan kehendak. Tapi kalau kita minta Tuhan jadikan aku pribadi yang sesuai dengan kehendak-Mu hari demi hari selama aku masih hidup, nah, itu selaras, ya kan? Pasti terwujud. Atau Tuhan mampukan aku Tuhan agar aku bisa mencari uang untuk mensupport pekerjaan-Mu. Nah, selaras. Bukannya Tuhan mampukan aku agar aku bisa mencari uang untuk supaya aku bisa beli mobil atau beli rumah atau jalan-jalan ke luar negeri. Nah, selaras kan? Jadi sekarang kalau kita udah tahu firman, kita udah tahu nih apa yang kita minta. Udah gak minta sembarangan lagi. Nah itu. Udah, mangut-mangut aja Pak. Oke, itu dia benar dari Ibu narasumber. Ya. Oke. Pak narasumber. Iya, tes ya. Oke, sekarang giliran saya ya. Oke, mengapa banyak orang-orang mengatakan bahwa setiap orang yang berdoa pasti terjadi? Nah itu tadi, itu kalau yang orang doa puasa itu orang yang mendapatkan pengajaran atau doktrin itu tadi, yang memiliki kasih karunia berlebihan, yang ngeroh, tapi bukan hidup oleh roh, paham nggak? Kalau hidup oleh roh itu bukan ngeroh. Kalau hidup oleh roh itu berarti hidup di dalam Kristus, seperti itu, ya. Nanti kan banyak kita punya di dalam segmen lembutkan hati itu, boleh saksikan di situ, ya. Ada masih hidup oleh roh, persekutuan online ya, sama Abraham menyapa ya. Nah, atau di lahir baru bisa saksikan di situ. Nah, tentu di sini kenapa? Ya itu tadi kekeliruan, ya. Hanya dengan berdoa saja, mau nggak? Tetapi tanpa berbuat, tanpa melakukan, gitu. Memang Alkitab katakan, nah makanya ini harus dilihat dari kontekstualnya juga. Di mana penulis itu murid Kristus itu Yakobus, ya, menuliskan di situ Yakobus 5 ayat 16 ya kalau nggak salah. Ya. Yakobus 5 ayat 16. Tapi di sini harus ngerti dulu doa yang lahir dari iman. Makanya iman mana? Nah, nanti akhirnya lanjut lagi di Yakobus lagi. Yakobus 2 ayat 22 dan 26 ya. Ini dulu kita baca. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Ayat 15 itu tadi bacain. Tolong. Mundur. Iya. 15 ya. Iya. Yakobus 5 ayat 15. Dan doa yang lahir dari 17-nya aja. Ini ya 15 betul. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Ya, ini mesti ngerti nih. Doa yang lahir dari iman. Kemudian doa orang benar. Nah, ini kontekstualnya itu di mana pada saat itu ya Yakobus menuliskan seperti ini supaya pada saat itu orang-orang yang sedang sakit penyakit, karena kan pada saat itu murid-murid Yesus sedang mendemonstrasikan kuasa Tuhan melalui Roh Kudus. Maka di Yakobus 2 juga dikatakan ayat ke-22
Yakobus 2 ayat 22. Lihat, iman kan tadi bilang doa yang lahir dari iman. Iya. Iman bekerja sama dengan perbuatan. Dan perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ya. Iya. Jadi mesti memahami benar. Memahami dengan benar, ya. Lahir dari iman. Doanya lahir dari iman. Maka dari itu supaya kita bisa memiliki iman yang benar, maka kita harus berbuat. Berbuat. Gitu loh. Maka iman itu menjadi sempurna. Nah, seperti itu mesti ngerti dulu. Misalnya kita sakit, ya, kita doa puasa, tapi kita nggak ada berbuat, nggak melakukan segala sesuatunya. Artinya kita kalau sekarang saat ini kita punya keyakinan saya pasti sembuh, tapi kita misalnya nggak minum air putih, ya kan? Nggak makan, kita meratapi, saya nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngambil makanan, sudahlah nggak usah makan, mati juga nggak akhirnya? Iya. Hah? Iya. Mati juga. Iya. Mati tidak? Pasti mati. Tidak? Gitu. Apa kan? Udah aku bukan nafsu makan kan gitu tuh, ya. Entah itu mau diperhatiin atau apa, bukan nafsu makan. Gitu. Dan ya kan, jangan dialamin sakit, ya kan, dia lawan, nggak, gitu loh. Nggak nafsu makan, jadi nggak mau makan, ya udah, terus aja nggak makan, nanti ya. Itu contoh seperti itu. Terus juga orang yang nggak bekerja, doa terus, bakal dapat duit nggak? Nah, gitu, paham nggak? Bakal memperoleh uang nggak? Penghasilan nggak akan. Gitu, ya. Jadi kembali lagi ke materi biar jelas, bisa jelas di sini ya. Ya. Nah, makanya doa dan duit. Lakukan bagian kita, maksimalkan potensi, ya. Apa yang ada sama kita lakukan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan. Gitu. Mengapa? Kan ditanya. Ya itu tadi karena udah ada doktrinnya dari agama, pengajaran, ya kan? Dari pastor-pastornya begitu, ya. Ayo doakan dalam nama Tuhan Yesus, doakan. Kasih kalau perlu ditambahkan minyak urapan, olesin minyak, maka itu akan jadi milikmu. Kan gitu. Ya, tergantung setiap kita mau percaya apa enggak, ya kan? Kalau mau percaya itu kan berarti artinya sama nggak dengan yang di luar sana yang datang ke Gunung Kawi? Supranatural, sama nggak gitu? Sama. Cuman bedanya ini kita pakai perkataan-perkataan dalam nama Yesus, bungkusan rohaninya itu sebagai agama Kristen, tidak? Iya. Mana? Kalau yang di sana supranatural tapi bentuknya angker, ya kan? Gunung Kawi, ya kan? Angker. Kalau di kita bentuknya nyaman, AC, ya kan? Di gedung megah, ya kan? Tapi supranatural sama, gaib, sama kayak gitu. Paham? Paham nih sampai di sini. Itu tergantung kalau Bapak Ibu Saudara sekalian menyaksikan ini mau tetap percaya, nggak apa-apa. Kan di sini kita cuma memberitakan Injil, betul tidak? Melalui acara talk show ini pengupasan pembedahan Alkitab, ya, berdasarkan pengalaman daripada kami dan kami menerapkan firman itu di dalam kehidupan kami, maka kami sebagai saksi Kristus. Dan kami harus berbagi kepada banyak orang. Cuma memberitakan aja, gitu. Menceritakan bagaimana pengalaman hidup kami di dalam merenungkan firman dan menggenapi firman itu. Ya, jadi kita tidak mau mempengaruhi kok, nggak mau mempengaruhi untuk hal supaya di sini kita bukan sinode, mau ngikut apaan? Kita bukan sinode. Ya kan? Kita beritakan Injil. Kalau mau ngikut apa? Ngikut Kristus, ngerti enggak? Karena saya ikut Kristus, ngerti enggak? Gitu. Jadi di sini memberitakan Injil supaya setiap orang yang menyaksikan, mendengarkan ini menjadi murid Kristus. Supaya di dalam kehidupan kita ini bukan cuma berdoa saja, tetapi harus doa dan berbuat dan melakukan. Karena tadi yang Yakobus 5 ayat 15-16 itu doa yang lahir dari iman. Nah, iman harus bekerja sama dengan perbuatan, maka iman itu jadi sempurna.
Berarti kita harus berbuat sesuatu. Dalam segala sesuatu konteksnya apapun itu. Mau sakit, mau lagi sedang berusaha, mau lagi sedang bekerja, harus berbuat. Terus tiba-tiba yuk didoain itu. Tolong Pak Pendeta doain bos saya supaya dia dia kasih kepercayaan sama saya supaya saya dipromosi jabatan. Sama nggak tadi seperti penyembahan yang lain tuh ke Gunung Kawi, iya kan? Yeah. Tolong supaya saya berhasil, sukses. Tolong doakan saya Pak Pendeta supaya saya dipromosikan naik jabatan gini-gini. Nama bos saya ini namanya. Sama aja. Tapi dia nggak kerja dengan sungguh-sungguh, dia nggak bekerja dengan rajin, nggak bekerja dengan jujur. Tidak? Itu, ya. Jadi nggak gitu kita sebagai orang Kristen, bukan orang beragama, tapi orang Kristen artinya murid Kristus. Kita tidak seperti itu. Kita adalah melakukan apa? Doa dan duit. Ya, oke. Berarti jawabannya tidak benar. Oke. Mengapa? Tadi sudah jawabkan. Ada sudah dari pengajaran agama begitu. Nah, yang keduanya karena apa? Karena banyak orangnya itu tidak mau merenungkan firman. Yang keduanya. Enggak. Sudah ada kesalahan dari pucuknya dari atas. Nah, yang mendengarkan ini sudah terima aja lah, gampangnya terima jadilah, ya kan? Tidak mau merenungkan lagi, gitu loh. Meskipun padahal di Alkitab dituliskan padahal hati-hati terhadap pengajar-pengajar sesat, macam-macam kan? Ada ciri-cirinya semua. Nah, tapi nggak mau direnungkan, akhirnya terjadi penyesatan. Ya udah, gitu, selesai. Oke. Nomor 3. Nomor 3 selesai terjawab. Ada berapa pertanyaan? 5. Jadi 4. Mengapa banyak orang-orang mengatakan bahwa setiap orang yang berdoa pasti terjadi? Apakah itu benar? Jelas tidak. Karena ini adalah kesalahan dari pojok atasnya dan juga orang-orang yang mendengarkan itu tidak menemukan firman. Maka yang keliru terjadi kekeliruan. Oke. Cek. Oke. Masih nyambung ya? Masih. Nah, seperti itu saudara-saudari, pertanyaan nomor 3. Nah, sebelum ke pertanyaan nomor 4, Overwatch ada yang sudah bertanya kan? Bagaimana Overwatch? Oke, belum. Ya, saudara-saudari, boleh ya kalau ada yang mau request saran ke depannya mau membahas seperti apa rebutan hati. Kita membahas apa rebutan hati ya? Mas selang ini dong, ada di firman ini bingung, bisa kasih tahu ke kami. Untuk itu ayo, Abraham Multiper. Pertanyaan. Lagu segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Tetap stay tune dalam Lembutkan Hati. Tinggikan namamu.
khotbah. Haleluya. Itu dia. Baik lagi bersama saya. Salah lagi kan? Saya Nathan. Bukan, kadang-kadang kembaran dari dimensi lainnya muncul ya. Iya. Saya dan saya Lukas dalam lembutkan hati. Oke, sekarang Nathan kan? Sekarang Nathan dong. Oke, Nathan. Kamu ini lompat-lompat dimensi aja. Nah, Bang Nathan, kita sudah membahas cukup jauh nih ya. Iya. Sampai ke pertanyaan Pamungkas tentang doa dan duit. Ya. Nah, pertanyaan Pamungkas ini saya rasa sudah memang paling pendek, cuman sepertinya sangat menyeluruh. Iya. Karena gini, setelah kita tahu kan dari doa dan duit, jadi kita tuh mesti doa dan duit. Iya. Nah, doa dan duit yang benar itu kayak gimana sih? Misalnya gini, apakah kita, soalnya saya sering jumpai kita nih punya rencana ini, kita nih pasti bakal lakukan dalam kerja keras. Oke. Lalu kita pasti doakan juga. Iya, benar. Gitu. Jadi kita beri keputusan, Iya. lalu kita doa, kita kerjakan. Nah, apakah itu sudah pasti benar? Nah, gitu kan? Atau mungkin apa namanya? Kita berdoa dulu, tunggu jawaban, baru kita duit. Atau kita lakukan bersama-sama. Dan harus seperti apa? Gitu kan? Iya. Biar lebih jelas itu, biar kalau saudara juga lebih paham. Iya. Kalau menurut Bang Nathan agak sedikit. Kalau menurut aku ya, ini berarti doa dan duit yang benar itu seperti apa gitu. Kalau menurut aku ya, doa dan duit yang benar, yang pastinya doa itu harus. Woi, Pak Mul. Oke. Nah, doa dan duit yang benar itu seperti apa ya? Kalau menurut aku sih, doanya itu yang pasti kita harus selaras ya. Doanya. Ya, doanya selaras. Dan melakukannya itu juga harus, ya itu seperti memaksimalkan potensi. Itu ada hubungannya sama melakukan pelaksanaan. Oh, gitu. Baik. Itu dari Mas. Iya, Mas Nathan. Ya, supaya lebih lengkap kita tanya narasumber aja lah. Ini pertanyaan Pamungkas Pak Bu Narsum. Jadi yang mau jawab duluan Bu Narsum. Doa dan duit yang jelas yang benar itu seperti apa gitu kan? Ya, doa yang selaras dengan kehendak Bapa dan dilakukan dengan pantang menyerah. Pantang menyerah ya. Oke. Udah. Ya, lagunya. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah. Berserah sama pasrah beda tipis ya. Nah, gimana tuh? Boleh kasih tahu kalau bedanya? Bedanya Berserah sama pasrah itu beda tipis. Jadi jangan dipikir dengan kita berserah kayak orang pasrah, beda. Kalau pasrah itu kayak orang hopeless tuh. Nah, udahlah, emang nasib gue begini, emang hidup gue udah begini, ya udahlah gitu. Itu pasrah. Berserah, tetap berusaha dan tetap percaya bahwa Yesus ada menyertai di dalam hidupnya dan tetap semangat. Jadi tidak patah semangat gitu. Simpel sekali. Penjelasan simpel dari Ibu Narsum. Berarti Bapak narasumber sudah bisa memberikan pendapatnya juga. Iya. Tadi saya tambahkan aja, lengkapi. Doa yang selaras itu kan ada di 1 Yohanes 5 ayat 14 dan 15. Sama Matius 6 itu nanti ayat 10-nya itu kan mengenai doa Bapa kami. Jadi kita bisa ngerti apa sih yang dikehendaki Allah itu. 1 Yohanes 5 ayat 14 dan 15. 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya.
Lihat, menurut kehendaknya. Jadi iya mengabulkan, artinya iya Tuhan mengabulkan doa kita kalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya, bukan menurut kehendak kita. Beda. Ya. Jadi yang 15 apa lagi? Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepada. Jadi karena kita minta segala sesuatunya itu yang selaras, yang sesuai dengan kehendaknya, maka kita memperolehnya. Tidak? Iya. Gitu. Makanya juga di doa Bapa kami kan juga gitu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Berilah kami makanan pada hari esok. Pada hari ini. Nah, Berarti nggak bisa ini Pak. Jadi kayak asal misalnya mau mulai usaha, saya ada usaha sana ini, berdoa, memang iya usahanya dijalankan iya, tapi kalau nggak sesuai, nah iya. Jadi gini, jadi kita berarti bicara mengenai teknisnya. Contoh aja deh, Yakobus 4 ayat 14 ya nih. Kalau ini kan begitu penerapannya. Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ya. Ini aja dituliskan, disuruh berbuat kan? Tapi jika Tuhan menghendakinya, nah supaya tahu kehendak Tuhan berarti kita harus apa? Hidup di dalam Dia. Berdoa. Oh iya. Nah itu makanya kan doa dan duit. Ini ya. Supaya kita tahu apa yang dikehendaki Tuhan, kita harus doa, Tuhan apa yang kau kehendaki. Nanti Roh Kudus yang akan kasih kita hikmat, akan kasih tuntunan. Ini nah. Baru kita lakukan tuh. Gitu loh. Kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tapi kebalikan, kalau sekarang memang tanpa Yesus, memang manusia bisa berbuat apa saja. Itu yang tadi yang nomor 1 pertanyaan kan? Apa nomor 2 tadi? 2B ya? Yang kerja keras banting tulang bisa. Rumah megah, jangan kan gitu. Saya baru tahu sekarang yang namanya game itu juga bisa dapat duit loh. Baru tahu ya. Tinggalan zaman saya. Dengan orang gamer-gamer itu bisa jadi duit. Iya. Ya? Iya. Baru tahu saya. Dan gile, artinya gile juga sekarang bisa dapat duit dari gamer. Bukan saya tertarik, saya cuma bilang aduh memang dunia makin kejam ini. Gitu loh. Iya. Sekarang mana murid-murid Yesus ini kok kalah sama dunia? Gitu loh. Malah makin wah kurang ajar ini istilahnya, dunia ini kasih meracuni anak-anak muda ini. Membuat anak-anak muda atau siapapun orang dewasa juga jadinya bukan yang melakukan sesuatu yang real, yang nyata. Misalkan dia bekerja di dunia kerja, tapi sekarang dengan game dapat duit, bisa meroleh banyak uang. Banyak ya dapetnya. Banyak. Gitu. Stream game ya. Udah sama aja kayak judi online gitu. Oh yang orang sekarang udah pakai ya? yang pakai kayak puzzle, kayak pengen game yang cat apa hewan gitu-gitu. Busuk lucu banyak iklannya tuh. Makan tinggal pakai itu aja. Nggak bawa duit. Tukang restoran bilang, "Sini HP-mu." Dikasih tau main game, iya dikasih contoh, tetap dapat duit langsung. Udah makan bayar pakai dari main game itu. Dah. Ya, itu kalau puzzle berhasil. Kalau puzzle Iya. Itu masuk rekening masuk rekening. Gila ya? Gampang. Gampang jadi tuh lihat iklannya. Dan jangan dicoba. Jangan dicoba. Wow, udah pasti tergoda itu ya iya. Nah, makanya di sini kita berlomba. Yang orang-orang yang hidup di dalam Kristus yang memberitakan Injil berlomba dengan dunia ini. Nah, untuk menjangkau jiwa-jiwa supaya jiwa-jiwa ini diselamatkan dari kejamnya dunia yang akan membuat manusia binasa. Tuh, ngerti enggak? Makanya jika Tuhan menghendakinya, kita harus berdoa terus, pengusaha berdoa, pedagang, pekerja berdoa. Tuhan, apa yang mau kau kehendaki? Supaya apa? Dari apa yang kita bisa punya pada saat ini, sumber daya apapun, tenaga, pikiran, ada uang yang seberapa kita ada, kita berdoa supaya kita bisa memaksimalkan segala potensi yang kita miliki. Baru kita berbuat ini dan itu. Ngerti ya?
Itu. Mau sampai di sini. Itu dia. Jadi jangan kita berbuat sama maunya kita. Oh, ini kan uang saya ini uang orang tua saya menyekolahkan tinggi-tinggi ke luar negeri, keluar uang, maka saya harus membayarnya dengan saya sukses dalam karir. Artinya ketika saya menjadi dokter, saya mendapat uang. Nah, itu sebagai istilahnya tuh sebagai pancingannya kan disekolahkan. Nanti udah itu menghasilkan pundi-pundi rupiah makin banyak. Ini enggak? Pengacara juga demikian. Ini enggak? Tapi kalau murid Yesus enggak gitu. Kita harus selalu berdoa. Jadi lakukan itu doa dulu. Doa dan terus lakukan perbuatan-perbuatan yang benar di hadapan Tuhan. Maka Allah turut bekerja. Gitu. Itu aja sederhana kok, simple like that gitu. Cuman manusia kadang-kadang nggak mau mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ngerti nggak? Jadi dia lakukan dulu. Misalkan dia mau beli rumah, dihabiskan uang rumah itu semua, dia bilang, ya dalam nama Yesus. Nah, nggak begitu juga kali, kurang natural itu. Dalam nama Yesus beli mobil langsung mewah, ya kan? Mungkin terjadi itu saya bisa beli mobil, Bu, atas kehendakmu kan terjadi, ya kan? Paham nggak? Bukan kehendak Tuhan. Loh, sekarang kita renungkan deh. Tanpa Tuhan Yesus, tanpa kita berdoa, manusia bisa berbuat ini itu nggak? Bisa. Sampai sekarang aja semua banyak manusia mau berbuat ini itu terjadi kok. Mau cerai lagi, cerai terjadi kok. Ya kan? Giliran yang buruk-buruk nggak bisa menganalisa, nggak bisa direnungkan. Ngerti nggak? Giliran yang buruk-buruk, yang untuk keinginan dagingnya, nggak bisa dicernanya dengan baik. Bahwa apa? Segala sesuatu bisa terjadi tanpa campur tangan Tuhan. Tetapi giliran yang baik-baik, tetapi itu terselubung ada kepentingan diri sendiri. Oh, Tuhan bercampur. Ini semua karena kehendak Tuhan. Ngerti nggak? Sampai di sini ngerti nggak nih? Nah, misalkan dia bermain curang dalam usahanya, dia namanya nepotisme, dia kolusi, lalu hartanya makin bertambah. Ada Tuhan di dalam hidup saya. Lihat, saya kayak punya uang semua berkelimpahan. Karena saya juga menabur ke pekerjaan Tuhan tuh. Di gereja itu saya berjemaat, saya kasih uang, maka saya menuai. Lihat, ngomongnya begitu kan? Untuk hal-hal yang mengenakan, gitu. Paham nggak? Gitu. Tetapi ketika dia melakukan sesuatu yang perbuatan itu sesuatu yang nampaknya terlihat itu buruk, ya. Misalkan dia ceraikan istrinya, dia ceraikan suaminya, dia berbuat kasar, ada kekerasan rumah tangga, dia berlaku kasar sama orang lain, dia nggak, oh iya bisa terjadi tuh. Nanti ya, kok Tuhan, kok Roh Kudus nggak menjaga saya, nggak melindungi saya, nanti ya. Mesti benar-benar tadi dicerna, dianalisa, diuji. Oh iya, harus direnungkan. Jangan sampai terselip ke kehendak diri sendiri. Nah, terselubung kehendak diri sendiri. Karena memang udah doa, udah duit. Iya. Jadi harus ngerti dulu. Nanti akhirnya apa? Untuk apa sih kita ini hidup di dunia? Itu renungkan semua kita. Untuk apa sih kita semua ini di dunia ini? Untuk melakukan kehendak kita atau kehendak Bapa? Kalau saya secara pribadi, bahwa saya hidup untuk melakukan kehendak Bapa. Tidak. Nah, yang saya jalankan ini, yang saya jalankan selain yang hal-hal lainnya itu cuma apa? Figuran. Kalau dalam suatu cerita, yang harus dilakukan itu adalah kepentingan kehendak Bapa. Misi utama. Yang lain-lainnya sampingan. Tidak. Maka asal ada makanan dan pakaian cukup. Udah, karena cuma numpang di dunia. Nggak ada mau bicara rumah kolam renang, nggak ada. Ya kan? Mau mandi berdiri aja kena air, bisa pakai gayung, satu gayung bisa kena air. Mau ngapain pakai kolam renang? Ya kan? Kolam renang umum lah itu. Cari yang sepi, udah kayak kolam renang sendiri. Nah, gitu, ya kan? Gitu. Ya. Nanti ada kolam renang juga nggak dipakai-pakai tuh. Bener. Iya. Kadang-kadang coba tanya sama orang yang punya renang. Berenang nggak tiap hari? Enggak. Bisa apa? Setahun sekali, nggak setahun 2 kali.
Tapi sebelum punya kolam renang pengen punya kolam renang. Akhirnya malah sia-sia. Dulu sebelum ada tempat fitness misalnya ada fitness nggak, coba ditanya. Ini Bu Nansur. Bu, pakai fitness kapan? Bu gimana? Pengen olahraga. Nah, Saya setahun belum pakai fitness. Tapi di tempat lain saya banyak. Nah, kadang-kadang kan gitu manusia begitu. Itu cuman mau Kenapa gitu ya? kendak sementara. Makanya ngapain kita mau punya kolam rumah gede nggak? Rumah gede akhirnya juga gini loh, hati-hati loh tipu daya iblis. Orang yang tadinya dalam kehidupan sederhana, perhatikan, suami istri anaknya 3, ketika dia kehidupan sederhana, itu pasti ada kebersamaan. Karena aktivitas belum tinggi, frekuensi aktivitas belum tinggi. Tetapi dia ketika dia sudah mengejar ambisinya, misi bapaknya, dia menjadi kaya raya. Waktunya pasti lebih banyak, lebih sibuk. Coba tanya deh sama orang-orang yang kaya raya. Bapak saya kan juga dulu kan kaya, banyak uang. Tapi waktunya apa buat anaknya? Nggak ada. Maka nggak ada kasih sayang bapak. Nanti dah. Nih, ingat dulu nih, perhatikan dulu. Si bapak sibuk dengan urusan bisnisnya. Si ibu sibuk dengan sosialitanya. Nanti dah. Si anak-anak akhirnya sibuk dengan aktivitasnya, udah makin dewasa. Dia senang foya-foya hidupnya. Ngerti tidak? Yang misalkan laki-laki mungkin jalanin usaha lagi, dia sibuk untuk mikirin bagaimana untuk mengelola ini. Bapaknya kasih uang gini. Akhirnya kalau dia punya anak bungsu yang masih kelas SMP, makan sendiri di rumah. Yang tadi dia merenung, tadinya saya makan sama bapak, sama ibu, sama kakak-kakak. Sekarang saya makan sendirian. Kesepian. Siapa yang membuat seperti itu? Dunia. Kelihatannya sukses ya. Kelihatannya sukses, tapi apa? Kehilangan, hampa, mati. Nah, makanya saya nggak mau tuh jadi sukses secara dunia, no. Karena saya tahu tujuan untuk saya hidup ini apa? Melakukan kehendak Bapak, bukan kehendak saya. Gitu. Jadi harus ada yang namanya doa dan duit. Kalau nggak doa dan duit, udah serupa dengan dunia binasa. Titik. Mutlak itu. Tapi kalau doa dan duit, apapun profesi kita menjadi pribadi yang dicintainya, kita menuruti segala perintahnya, kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu, yaitu yang menjadi kebutuhan manusia, akan tercukupi. Ya kan? Akan dicukupi dari hari ke hari selama manusia ini hidup menumpang di dunia. Selesai hidup. Apa? Ketika berakhir hidup menumpang di dunia ini, kita diterima di kemah yang abadi, yaitu apa? Kerajaan sorga. Ya enak mana? Enak begitu. Gitu. Gitu. Udah selesai jawabannya. Silakan disimpulkan. Oke. Berarti sekarang giliran saya menyimpulkan. Oke. Wow, nanti disingkat. Yang pertama, bagaimana manusia di dunia ini memenuhi kebutuhannya? Nah, kita harus berjuang tentunya, berusaha dan bekerja. Tapi harus sesuai dengan kehendak Allah. Cari dahulu kerajaannya. Jadi, dahulu kerajaannya. Kejadian 1 ayat 28 sampai 29. Manusia memang sudah diberi kuasa atas segala makhluk di bumi untuk diusahakan. Dahulu manusia hanya makan buah-buahan, terus kemudian ke daging. Mereka mencukupi diri mereka masing-masing, mengusahakannya apa yang ada pada mereka. Tuh, itu yang harusnya kita lakukan. Jadi apa yang ada di depan kita, ya itu yang kita kelola dalam hidup kita. Jadi sebuah kebutuhan untuk mencukupi kebutuhan. Makanya dari apa yang ada itu bisa berjalan, berkembang. Harus ada doa dan duit juga. Yang pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, banyak orang dunia menganggap doa puasa sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ada yang bilang cukup untuk kerja keras saja, tak perlu butuh Tuhan. Bagaimana kita tentang hal ini? Nah, keduanya itu tidak tepat. Begini penjelasannya.
Manusia memenuhi kebutuhan dengan doa puasa saja itu tidak sesuai kehendak Allah. Milik paham ini roh, tetapi tidak hidup dalam roh. Sebab di Filipi 4 ayat 19 mengatakan bahwa kebutuhan kita dipenuhi di dalam Yesus Kristus sesuai kemuliaan dan kekayaan. Artinya yang pertama harus hidup serupa seperti Kristus. Yang kedua, yang diberikan itu bukan kekayaan material tetapi penyertaan Allah. Itu. Lalu di Matius 6 ayat 25 sampai 33. Mereka seolah-olah menyamakan manusia dengan burung yang diberi makan oleh Allah. Padahal dikatakan manusia lebih dari itu. Masa iya manusia disamain sama hewan? Itu jelek sekali. Disebutkan pula satu persatu jangan kita khawatir akan kebutuhan kita, yaitu makanan dan pakaian. Ayat 33 katakan kita cari dahulu kerajaan Allah. Nah, barulah semuanya itu akan terjadi. Oh ya, kita makan. Itu yang sudah dijelaskan dari ayat-ayat sebelumnya, itu makanan dan pakaian, bukannya kekayaan materi. Di Roma 8 ayat 28 juga Allah turut bekerja bagi mereka yang mengasihi Dia. Mengasihinya itu berarti menuruti segala perintah Allah, bukan yang hanya doa puasa saja. Di Mazmur 120 ayat 2 juga, sia-sia kerja pagi-pagi sampai malam, makan roti dalam susah payah karena Allah memberi kepada yang dicintainya pada malam hari. Ini bukan berarti kita nggak perlu kerja atau memperbanyak tidur, tetapi jadilah pribadi yang dicintai Allah, berkenan seperti Yesus Kristus. Lanjutnya pada ketiga ya. Yang ketiga. Banyak orang menganggap doanya itu pasti terkabul. Apa kata kita? Ini adalah suatu kekeliruan. Nah, yang saya ini sudah dipercayai banyak orang beragama. Tidak ada doa yang tanpa usaha. Banyak orang itu menggunakan Yakobus 5 ayat 15. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakti dan sebagainya. Artinya cukup beriman saja, tak perlu usaha. Padahal di Yakobus 2 ayat 22 iman itu bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan sehingga menjadi sempurna. Makanya semua orang harus merenungkan firman. Jangan asal percaya pada pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Doa dan duit yang benar itu seperti apa sih? 1 Yohanes 5 ayat 14 yang terakhir. Tuhan mengabulkan apa yang kita minta jika hal tersebut selaras dengan kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Yakobus 4 ayat 14 sampai 15. Ketika kita mau melakukan hal ini itu haruslah terjadi sesuai kehendak Allah. Bagaimana kalau kehendaknya? Itu kita harus berdoa. Maka Roh Kudus akan menuntun kita saat kita merenungkan firman apa saja kehendak Allah. Ini harus dipahami betul-betul, dicerna, dianalisa dan diuji. Jadi jangan cuma mulut. Sebab jangan sampai terselip kepentingan diri sendiri. Itu. Ya berarti ya cukup panjang kesimpulannya, tapi itu dia kesimpulan. Namanya juga kesimpulan. Iya. Oke. Baik, terima kasih Mas. Lagi itu. Mas Nathan atas kesimpulannya ya. Nanti kita akan buatkan Abraham menyapanya. Doa and do it. Untuk itu, sebelum kita mengakhiri acara, ada yang mau berdoa ini? Atau saya doa. Boleh Nathan, saya akan mau berdoa. Oke. Sudah, nggak pernah berdoa. Oh, pernah. Bukan maksudnya belum pernah mimpi berdoa di acara. Nanti Dikoreksi. Oke. Mari kita lanjut dalam doa. Allah Bapa yang datang dalam surga, pada kesempatan kali ini di acara Lulukan Hati Doa and Do It, kami berdoa sekiranya dari semua yang telah kami bahas dari acara Lulukan Hati ini dapat kami cerna, dapat kami analisa, dan juga dapat kami uji dalam kehidupan sehari-hari kami, dan juga kita tidak terlepas dalam merenungkan firman itu sendiri juga sesuai dengan tema Doa dan Duit. Sekiranya kami dan saudara-saudari sekalian yang sedang menonton dapat berdoa yang sesuai dengan kehendak Allah, juga dapat melakukan apa yang kita doakan itu dan itu pasti sesuai dengan kehendak Allah. Juga Tuhan kami berdoa karena pada kali ini daerah Indonesia masih terkena COVID-19, kiranya saudara-saudari sekalian yang dalam keadaan susah sekiranya
Tuhan Yesus bisa memberikan belas kasihan agar Roh Kudus bisa memimpin saudara-saudara sekalian, juga dapat memenuhi kebutuhan masing-masing dengan berdoa dan juga dengan doi. Dan juga kiranya belas kasihan dan juga Roh Kudus menuntun. Ini adalah yang kami panjatkan. Sekiranya semuanya dalam kehendak Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih masih saya Mas Nathan doanya komit banget sama Bang Nathan saya. Terima kasih Bu narasumber, Bapak narasumber. Satu episode sudah selesai. Iya. Nah, Temanya. terima kasih juga untuk Mbak Multimedia, Overwatch juga, untuk Abraham Worshiper atas alunan-alunannya mengiringi acara kami, dan tentunya untuk saudara-saudari terima kasih sudah mau bersekutu bersama kami hadir di platform online kami. Bukan suatu kebetulan kalau saudara-saudari bisa ikut bergabung. Pastinya saudara-saudari harus merenungkan, harus menguji firman yang sudah kami diskusikan di sini, sudah kami sampaikan. Ini adalah suatu tuntunan, jadi saudara harus merenungkannya lagi, apakah ini menyesatkan atau sesuai dengan kehendak Allah. Bersyukurlah kalau ini bisa sesuai dengan kehendak Allah, maka saudara-saudari tetap saksikan kami di episode berikutnya seperti itu. Ini episode 38, besok episode 39 apa? Episode 39 itu adalah menderita badani menurut Alkitab. Menderita badani menurut Alkitab. Nah, menderita badani menurut Alkitab, kalau saudara-saudari ada pertanyaan bisa disiapkan dari sekarang. Episode yang akan meluncur besok episode 39. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan. Saya Lukas, saya Nathan, kami pamit undur diri. Shalom, Roh Kudus menyertai. Abraham Worshiper dengan lagu penutup, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya karena dia Raja, dia yang perkasa. Raja
Oke, goodbye everybody. See you in the next episode. Episode 39.